pujian penyembahan Batak bermasmur bersama Panomba Band. Biarlah 20 menit ke depan lewat pujian Batak bermasmur ini, Batak Sumatera Utara, seluruh Sumatera dan Nusantara bermasmur memuji dan nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Down
Kekasih Tuhan, saya Timotius Sadono bersama Panoba Band 20 menit ke depan akan menaikkan worship, pujian, penyembahan Batak Bermazmur. Biarlah bukan hanya kekasih Tuhan yang dari Batak, tapi juga Sumatera Utara, bahkan seluruh Sumatera, bahkan seluruh Nusantara dan bangsa-bangsa ikut bersama memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah Tritunggal, yaitu Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai, sejahtera, selamat di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
burcu doho, na burcu do, matai burcu. Yesus burcu doho, na burcu do, matai burcu. Holong mi, yang namar sae. Holong mi, bot saleleng nai. Hutan dape balgani holong mi, dunga hutan dape balgani holong mi, omora olo gabe pogos asa gabe mamora. Burcu doho, na burcu do, matai burcu. Yesus burcu doho, na burcu do, matai burcu. Holong mi, yang namar sae. Holong mi, saleleng nai. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kabar kesukaan, kasih-Mu tetap selamanya. Yesus Tuhanku, Hosana, Hosana, bagi Yesus Rajaku. Hosana, Hosana, diho ale debataki. Hosana, Hosana, diho ale rajaki. Diho ale rajaki. Diho ale rajaki. Pemudi-pemuda Indonesia, atau Anda yang masih berjiwa muda untuk bangsa ini, di mana engkau berada di seluruh pelosok Nusantara dan seluruh penjuru dunia, ingat, para pahlawan telah membuat kita merdeka.
kita sudah dimerdekakan. Tapi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan supaya benar-benar cita-cita para pahlawan kita, Indonesia benar-benar merdeka, adil, dan makmur serta sejahtera. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Koruptor, kapitalisme, dan aliran yang melenceng ke kanan atau ke kiri, kita maju serentak. Tentu pasti kita menang. Yes. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menendang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bangun pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, karena memang kita diciptakan untuk menyembah. Ya, Dan telah hadir hambanya yang diurapi, Pastor Dr. Roni Daud Simeon. Hambanya? shalom. Juga Yes. shalom warga kerajaan yang ada di rumah. Yes, Anda disapa warga kerajaan karena kita memang satu kerajaan surga. Amin. Bukan kerajaan empower Sunda, bukan. Bukan. Surga. Baik, kita akan membahas tema yang sangat powerful, yaitu Kingdom Worship. Ya, Bahkan hambanya, Pastor Dr. Roni Daud ini menulis buku tentang Kingdom Worship. Next time kita bersama-sama bisa membedah lebih dalam lagi. Pastor Roni, ya.
Apa sih arti Ya. yang sehari-hari kingdom worship? Silakan. Baik, kalau pertanyaannya apa itu kingdom worship, itu kita mesti kembali kepada pengertian kata worship itu, Pak. Kita tidak akan menjumpai kata worship atau penyembahan itu di dalam sistem pemerintahan manapun yang ada kecuali kerajaan. Ya. Contoh, dalam sistem pemerintahan republik yang juga menjalankan demokrasi, nggak ada istilah worship, penyembahan. Kenapa? Kita tidak mungkin menyembah presiden Tidak mungkin menyembah Perdana Menteri. dan tidak mungkin menyembah Perdana Menteri, ya kan? Jadi ternyata kata penyembahan, worship itu ada dalam sistem pemerintahan kerajaan. Termasuk yang ada di dunia ini. Contoh, kalau ada raja atau ratu lewat di sebuah negara yang masih kerajaan, itu rakyatnya akan menyambut berkata begini, Your Highness, yang mulia, Your Majesty, seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan kita bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Jadi kalau mau dibilang kingdom worship secara definisi sederhana nih Pak ya, kingdom worship itu merupakan respon natural dari kita, warga kerajaan, dalam hal memberikan penyanjungan, penghormatan kepada Raja di atas segala raja. Sebuah pengakuan pemerintahannya nyata di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Jadi responnya natural Pak, nggak dibuat-buat. Kenapa saya harus tekankan kata respon natural ini? Karena ada banyak orang yang mengaku Kristen. Di luar dia misalnya, wah gitu ya. Tapi begitu masuk gereja, langsung haleluya. Ngomong syukur aja, syukur loh. Ngapain dibuat-buat? Kan lucu kalau seandainya kita sama keluarga kita, sama istri kita, terus kita ngomong sayang. Dia kira kita mendem ya, atau dia kira kita mabok, seperti itu. Jadi jelas bahwa kata worship itu cuma ada dalam sistem kerajaan. Dan kita sebagai warga kerajaan, Tuhan sebagai raja, meresponi itu. Kita dipanggil untuk menjadi penyembahnya. Begitu Pak. Ada pengalaman-pengalaman di penjenama yang powerful adalah Daniel, Sadra, Mesha, Abednego tidak mau menyembah kepada Nebukadnezar karena mereka orang Yahudi yang menyembah kepada Yahweh Allah. Aplikasi kepada hari ini gimana hambanya? Ya jelas bahwa kita menyembah satu-satunya Tuhan, ya, yang tentunya di dalam ketritunggal Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan semakin diperjelas dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22, 23, 24, bagaimana barang Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi juga kita lihat dalam kitab Wahyu bagaimana Yohanes jatuh tersungkur. Dan ada malaikat, dia menyembah malaikat. Malaikat bilang begini, jangan sembah aku, sembahlah Yesus. Ya kan? Jadi Allah Bapa kita sembah, Allah Putra kita sembah, Allah Roh Kudus juga. Karena itu Allah Tritunggal. Energi apa yang membuat Sadra, Mesha, Abednego menanggung? Ya. Istilahnya ancaman hukuman mati dilempar di perapian api yang dinyalakan. Betul sekali. Itu apa? Energi apa yang membuat? Bapak lihat di peristiwa itu kan, ketika mereka ada di situ, di perapian menyala-nyala itu, yang mendorong mereka aja sampai terbakar mati. Iya, hangus. Mereka tidak. Kenapa? Ada satu pribadi yang lain ada di situ. Ya. Sehingga kelihatan ada 4 orang. Energi apa? Hadirat Tuhan, Pak. Wow. The presence of the Lord is a powerful energy for Kayaknya us. kita punya itu deh. Your presence is heaven to me. Benar sekali. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus,
Your presence is heaven to me. Pastor, Ya, lagi nyanyi lagu ini gimana rasanya? ya, kita harus tahu pasti bahwa pertama hadirat Tuhan itu ada 3 level, Pak. Level pertama itu level umum. Ya. Artinya gini, Tuhan hadir di mana-mana. Jam yang sama dia ada di studio ini. Jam yang sama dia ada di Amerika. Jam yang sama dia ada di Israel. Jam yang sama dia ada di Arab. Jam yang sama dia ada di mana-mana. Di Ukraina dan di Rusia juga. Ukraina dan juga Rusia. Ya. Jam yang sama karena dia ada di mana-mana. Omnipresent. Omnipresence. Maha hadir. Maha hadir. Tapi ada level hadirat yang kedua. Hadirat yang kedua itu saya katakan sebagai hadirat yang khusus, Pak. Ya. Di mana itu? Matius 18 ayat 19-20. Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia Allah hadir. Aku ada di tengah-tengah mereka. Itu hadirat seperti kehadiran di tengah suami, istri, anak-anak, keluarga. Makanya penting keluarga itu bangun mezbah, memuji menyembah bersama. Tapi yang ketiga ini, nah ini yang harus kita kejar, Pak. Hadirat secara istimewa. Shekinah Glory kah? Mantap sekali. Apa itu? Tuhan menyatakan hadiratnya. Jadi seperti ada Shekinah Glory yang dinyatakan kepada kita. Seperti itu. Kan kita melihat ada banyak contoh-contoh kalau Tuhan menyatakan hadiratnya, pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Ada mimbar pecah. Ya, benar. Saulus berubah menjadi Paulus. Itu Tuhan menyatakan hadiratnya secara istimewa. Seperti itu, Pak. Wow. Jadi mari kita rindukan itu, Pak. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Berarti ada 2 tema ke depan. Mezbah keluarga dan Shekinah Glory. Kita bahas. Amin. Bapak ini baru banyak ide sekali. Bukan. Banyak judul gara-gara season ini. Ya. Pastor Roni, mengapa kita harus kingdom worship? Betul. Why? Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Saya bacakan firman Tuhan dalam Ibrani 12 Ya. ayat 28 Ya. dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah tentunya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Banyak orang nggak suka bahas ayat yang berikut ini, Pak. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau ditanya kenapa kita harus menyembah dengan prinsip-prinsip kerajaan, karena jelas tadi kita kata ayat 28, kita semua karena bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita menerima kerajaan yang bukan kerajaan biasa, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Itu menjadi milik setiap kita, diberikan, bahkan menjadi warisan kita semuanya. Jadi kita bisa menyembah Tuhan karena jelas Dia memberikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yes. Tetapi juga Alkitab menyebutkan dalam Mazmur 24 ayat 7-10, Tuhan kita pun disebut Raja Kemuliaan. Dia menyatakan diri sebagai Raja. Nah, Anda bisa melihat kalau Raja itu apa artinya? Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nah, dia punya kedaulatan, dia punya pemerintahan, dia punya kuasa atas setiap kita. Makanya kita harus melihat berdasarkan ayat ini. Tapi juga di ayat ini kita sedang melihat bahwa penyembahan itu sebenarnya budaya kerajaan, Pak. Kenapa saya sebut budaya? Begini, budaya itu kalau mau definisikan sederhana, sesuatu yang kita lakukan udah nggak usah pakai mikir lagi. Lu kok bisa? Karena udah dari gaya hidup, jadi darah Lifestyle. daging. Lifestyle, setuju sekali. Tapi ada prosesnya, Pak. Prosesnya harus membangun apa yang disebut dengan kehidupan yang melatih diri untuk kita memuji menyembah, ya. Dari latihan, lama-lama kita jadi kebiasaan. Seperti itu. Nah, setelah jadi kebiasaan terus kita melakukan pujian penyembahan, maka jadilah budaya.
Ya, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Udah Menjadi jadi gaya darah hidup daging. ya. Gaya Lifestyle. hidup. Jadi pujian penyembahan tuh jangan dipikirkan, khususnya penyembahan Pak ya. Jangan dipikir mesti pas kita angkat tangan, tutup mata, terus nyanyi, bahasa roh. Itu bagian kecil daripada penyembahan. Ya, karena kata menyembah pertama kali muncul di Alkitab itu justru di Kejadian pasal 2 ayat 15 dan seterusnya. Ketika Tuhan suruh Adam untuk mengusahakan taman. Ya, kamu usahakan taman ini. Nah, kata mengusahakan di situ tuh dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata abad. Dari muncul situlah diturunkan menjadi avodah. Kata avodah itu artinya begini Pak, itu menyembah. Jadi pekerjaan kita itu Sebagai penyembahan. penyembahan, betul Pak. Jadi artinya penyembahan bukan cuma waktu kita kebaktian. Nah, ketika kita Bapak memandu acara ini, Bapak memandunya dengan segenap hati. Bukan untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan, itulah penyembahan Pak. Pokoknya untuk kemuliaan Bapa di Benar. surga. Jadi seperti Kolose 4 ayat 23 itu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan. Ya. Yes. Pastor Roni, di mana kita mempraktekkan kingdom worship ini? Where Nah, is? pertanyaan yang menarik ya. Kita mempraktekannya kalau kita lihat di dalam kata definisi penyembahan secara sederhana. Saya suka sekali definisi kerajaan dari Pastor Edilio. Ya. Satu kali dia memberikan seminar di kota Surabaya dan saya mengikutinya. Dan saya tertarik karena biasanya saya temukan definisi kerajaan Allah itu terlalu teoritis sekali dan panjang-panjang. Sehingga nggak semua jemaat mudah memahami. Ternyata pada waktu itu beliau berkata dan saya sudah minta izin kalau definisi itu saya gunakan untuk saya sharingkan kemana-mana dan beliau mengizinkan. Kerajaan Allah itu adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Sederhana sekali kan? Tapi maknanya dalam. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus yang terjadi di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Jadi kalau kita lihat kingdom worship, penyembahan yang berbasis kerajaan Allah, tentunya terjadi di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Misalnya kalau di antara kita itu Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, contoh sederhana terjadi di mana kalau seperti itu? Yaitu dalam komunitas. Makanya setiap kita perlu komunitas, sel group lah, kulah atau komsel apapun namanya di situ kita akan melakukan aktivitas penyembahan bersama-sama. Jangan sendiri pokoknya. Ya, tapi juga ada yaitu di dalam kita ya 1 Korintus 3 16 sampai 17. Tidakkah tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi jelas roh Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, makanya penyembahan yang sejati itu dibangun dari dalam dulu. Karena apa? Ada satu persekutuan antara roh kita dengan roh Tuhan yang ada di dalam. Kemanunggalan roh manusia dengan rohnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dengan kata lain gini Pak Tim, ini menarik. Pusat penyembahan sebenarnya bukan di luar sana. The center of our worship is not a building, but the center of our worship. Itu di mana? Di mana saja sebetulnya. Sebetulnya dimulai dari dalam sini. Kenapa? Yesus di sini. Allah Bapa berdiam juga dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada seharusnya menjadi pusat penyembahan. Itu jadi nggak juga tergantung kotak, sebuah kotak gedung gereja. Itu juga yang menyebabkan bait Allah dirobohkan ya, dan dibiarkan bait Allah sekarang ada di dalam diri kita, seperti itu Pak. Dan tentunya
kemanapun kita pergi itu harus jadi pusat penyembahan. Jadi nggak terbatas karena suasana kebaktian saja baru kerenyeng-kerenyeng, bergetar-getar, gitu. Ya bisa saja terjadi. Tapi ketika kita kerja di kantor, kita pelayanan, kita dengan keluarga kita melakukannya dengan takut Tuhan dan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Itu penyembahan. Kalau pujian selalu harus ada nyanyian kan Pak, ada suara. Tapi penyembahan belum tentu Pak. Karena di sorga pernah terjadi kan, sorga pernah sunyi sepi 30 menit. Dan posisi mereka ngapain? Tersungkur menyembah kepada Raja di atas segala raja. Jadi itu yang membuat kita mengerti bahwa penyembahan itu harus terjadi di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Pastor Roni, when to apply? Bagaimana kita mempraktekannya pada waktunya? Jadi kapan kita mempraktekannya, mengaplikasikannya penyembahan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Ya, tentunya kita bisa melihat bagaimana seperti Daud di Mazmur 34 ayat 1 sampai 2, khususnya ayat 2 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Jadi bukan cuman waktu kebaktian, waktu suasana rohani. Jadi waktu kita sedang sakit sekalipun, waktu kita sedang sehat, waktu susah, waktu senang, waktu apapun Pak, dalam keadaan apapun, I will bless the Lord. Aku akan memuji Tuhan, aku memberkati Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Raja Daud. Kita lihat di Mazmur 23. Ya. Pasti kita semua warga kerajaan di rumah populer dengan ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enak kan waktu itu? Ya. Nah, coba pemirsa, pas kita kalimat yang bagus, manggut-manggut ya. Ketika kalimatnya nggak bagus, tolong gini, justru gini ya. Ya. Kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak kan? Manggut. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Manggut, enak, manggut. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Enak kan? Manggut. Mari berikutnya. Ini berat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Waduh, lembah kekelaman bahasa Inggrisnya though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, Pak. Aduh, nggak enak ya gini. Ya, nah, Daud mengajarkan kepada kita lewat Mazmur 23 ini, life is a journey, long journey. Kehidupan itu perjalanan panjang, bukan cuma pas seger seperti tadi ayat 1 dan seterusnya, tapi ada waktu di mana Tuhan kadang-kala izinkan, Pak, kita melewati lembah bayang-bayang kematian. Saya pernah kena COVID Maret 2020. Waktu itu dokter bilang nggak ada obatnya, belum tahu. Itu masih Delta ya? Ya, itu Alpha Pak, masih awal. Nah, dan belum ada vaksin waktu itu kan, jadi ya. Dan keadaan itu betul-betul oksigen, saturasi oksigen 84, saya panas tinggi dan sudah nggak berdaya apa-apa di rumah sakit. Besoknya dapat kabar teman-teman pendeta yang saya kenal baik meninggal dunia karena COVID juga. Lalu ya mereka udah selesai tugasnya ya, dan saya ini bersama dengan Tuhan. Dan rumahnya disegel. Keadaan seperti itu, aduh, nggak enak semua Pak. Tapi saya ingat dalam Mazmur 103, Daud kan mengajarkan, bless the Lord, oh my soul,
Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Nah, gak enak. Ternyata Mazmur 103 itu salah satu Mazmur yang dibuat oleh Raja Daud, Pak, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Nyawanya terancam, dia bersembunyi, ada 7 tempat persembunyian dia. Tapi aneh, di saat justru Mazmur yang paling banyak dihasilkan oleh Raja Daud di waktu ketika dia dalam tempat-tempat persembunyian. Nah, makanya Daud ini disayang sama Tuhan ya. Di keadaan tertekan, waktu yang tidak enak, justru dia perintahkan jiwanya. Kalau kita sakit, lagi nggak enak, difitnah orang, disalah mengerti, diejek orang, dianggap nggak berarti, dirugikan orang misalnya. Biasanya kan orang Surabaya bilang sepoh, nggak enak. Tapi Daud belajar, perintahkan jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Di tempat tidur, Pak, waktu saya terpapar COVID 2 tahun yang lalu lebih itu, disitulah saya perintahkan jiwa saya memuji Tuhan. Dan di tempat tidur itu justru saya berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Dan saya menyembah Tuhan di situ. Nah, di saat-saat yang tidak enak, justru kita mesti perintahkan jiwa kita. Dan saya menemukan rahasianya. Dan akibatnya saya mengalami kesembuhan, healing, Pak. Sempat di rumah sakit berapa lama? Tuhan itu. Sempat di rumah sakit berapa lama? Nah, ini ada pengalaman supranatural, Pak. Jadi kurang lebih 2 minggu saya di rumah sakit. Saya tetap melakukan penyembahan. Ya, bahkan itu saya sendiri ya, istri nggak bisa. Nggak bisa dong, iya. Pak. Kan semua nggak boleh dibesuki, Pak. Iya. Namanya COVID, Pak. Tapi kemudian Betul-betul antara Roni dan Tuhan. Ya? Dan apa yang terjadi? Saya mengalami lawatan khusus, Pak. Ya, di saat-saat seperti itu, nah sampai saya menulis satu buku namanya Healing Worship. Ya, sekaligus promosi. Iya. Tapi saya nggak malu promosi karena buku-buku saya semuanya ini seluruh hasil penjualannya dan royaltinya, Pak, 100% saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Semuanya. Nah, buku ini saya tulis karena pengalaman saya di rumah sakit itu dalam keadaan terkapar COVID berat itu, kategorinya sudah berat karena paru-paru saya sudah putih semua. Tiba-tiba saya tetap memuji menyembah Tuhan dan yang terjadi, saya punya pengalaman didatangi malaikat. Wow. Supranatural. Dan kisahnya lengkap ada di sini. Saya ditepuk pundak saya 2 kali dan tiba-tiba panas tinggi turun drastis. Dan dokter periksa, dokter bilang, wow, bagus ini, turun normal. Pak, dan dia bilang gini, kalau 2 hari berturut-turut seperti ini boleh pulang. Dan terjadilah mujizat kesembuhan total. Bahkan sebulan kemudian, Pak, saya diperiksa lagi, CT scan lagi, yang tadinya putih seperti asap semuanya bersih total. Bilu-bilu Yesus tetap berkuasa. Bagi Anda yang sakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan berhenti memuji, jangan berhenti menyembah Tuhan di keadaan apapun situasinya. Haleluya. Wow. Ya. Jadi waktu kita tetap berani worship dalam segala perkara, Ya. seperti Daniel menutup mulut singa, Ya. seperti Sadrah Mesach Abednego membuat api yang membara menjadi dingin atau tidak membakar mereka. Ya. Wow. Sebelum kita masuk yang ke terakhir nih puncaknya, how to kingdom worship, tapi saya pernah ada dengar nih. Ya. Semoga Bapak ingat. Pak juga worship tidak langsung seperti sekarang, merintinya dari bawah, Benar sekali. dari WL di tempat yang kecil gitu ya. Gimana? Betul sekali, Ya, Pak. ya. Betul sekali. Jadi saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja tahun 87. Ya. Ketika sedang mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Erlangga Surabaya. Ya. Dan setelah saya bertobat, saya buat komitmen baru, Pak.
saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya dulu ini pemain band di tempat-tempat diskotik Pak. Ya. Bersama teman-teman kuliah yang dulu. Lalu kemudian saya bertobat, ya saya bilang sama teman-teman, sorry aku nggak bisa lagi. Saya betul-betul mengambil langkah untuk radikal meninggalkan dunia malam seperti itu. Dan saya ganti dengan apa? Saya memberi diri untuk menyembah Tuhan secara pribadi di kamar. Ya, nah dari situ Pak, kemudian Tuhan izinkan untuk bisa kenal dengan beberapa hamba Tuhan dan komunitas. Mulai mimpin pujian di kelompok-kelompok kecil yang hanya isinya 10-15 orang. Dan saya lakukan setia, kemudian masuk ke melayani ke anak-anak SMP, ke sekolah SMP. Waktu di Surabaya itu SMP Dapena namanya. Yeah. Saya diundang melayani di sana. Dan kemudian terus, ya makanya saya percaya barang siapa setiap perkara kecil, seperti Pak Tim ini kan, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Sama-sama. Terus. Dan kemudian singkat cerita, to cut the story short, saya ketemu Bapak Pendeta Timotius Arifin yang bukan cuma mementori tapi menjadi bapak rohani, dan dia punya persekutuan doa Surabaya Presenter di Guskit. Di Guskit kota Surabaya waktu itu, dan yang hadir rata-rata tiap Jumat itu 1.500 jiwa. Dan singkat cerita, dari perkenalan itu saya dibimbing, lalu saya diajak untuk jadi singer pertama Pak. Singer di situ, setelah singer lalu kemudian menjadi pemimpin pujian. Dan setelah itu ya itu Tuhan bawa untuk membuat album-album, rekaman album seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Dari bawah. Dari bawah dulu. Terus punya pengalaman mimpin Surabaya Presenter, salah lagu itu. Jadi antara lagu rohani dan lagu kebangsaan itu gimana? Benar, Pak? Saya punya pengalaman yang sebetulnya malu ya, memalukan. Tapi saya percaya justru itulah orang tahu pendeta juga manusia. Tapi waktu itu saya belum pendeta kan Pak. Iya. Saya masih setengah pendekar ya. Nah begini, jadi waktu itu perayaan Sumpah Pemuda. Ya. Kita udah latihan lagu pertama Satu Nusa, ya. Lagu kedua Hormat Bagi Allah Satu Bapa. Nusa. Nah, saya datang terlambat karena traffic jam. Ya. Lalu lintas padat kota Surabaya. Di tempat itu saya datang terlambat. Pak Arifin dan tim sudah ada di podium. Dan saya lari dengan terengah-engah langsung pegang mic ya tanpa doa, dan kemudian mari Jemaat bangkit berdiri ya, kan mestinya Satu Nusa karena Sumpah Pemuda. Saya nyanyinya Satu Nusa tapi iramanya Hormat Bagi Allah Bapa. Satu Nusa, satu bangsa. Rusaklah Pak. Tapi saya percaya warga kerajaan, Anda semua yang melayani Tuhan pujian penyembahan pasti pernah punya buat kekeliruan ya. Tapi itu belum sadar kalau salah pertamanya. Enggak sadar, tapi kemudian iya ya kok enggak pas. Matanya Pak Arifin melihat saya jadi besar melotot. Jemaat juga kok plonga-plongo nggak bisa nyanyi. Akhirnya kita stop dulu. Ulangi intro baru kita nyanyi yang seharusnya seperti itu. Coba kita nyanyikan lagu apa tuh yang pertama, lagu kebangsaan dulu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah itu NKRI harga mati Pak. Ya. Disambung dengan itu hormat bagi. Dan lucunya ketika saya masuk Hormat Bagi Allah Bapa, mereka baru sadar, oh tadi itu kelirunya seharusnya lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Pada ketawa mereka Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Jujur Tuhan Pak, sempat habis nih karir saya. Sempat nggak berkata itu? Oh enggak. Saya punya prinsip bahwa Tuhan tuh melihat hati. Ya, orang bisa keliru ya. Dan saya belajar apa? Lain kali pelayanan nggak boleh terlambat. Harus datang sebelum waktunya seperti itu, gitu Pak. Nggak bisa menyalahkan macet, datanglah sebelum macet. Betul. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas season berikutnya hati anak. Gimana sikap Pak Arifin ke Bapak waktu itu? Gimana sikapnya Pak Arifin setelah acara itu? Apakah Bapak disangsi, apakah ditegur atau tambah diajak makan? Ya tentu harus ditegur dong Pak. Oh ditegur.
Ditegur ya. Barang siapa aku kasih, aku tegur. Dan kuhajar. Betul sekali. Tapi saya nggak sampai diajar ya. Tegur Hanya aja. ditegur saja supaya berikutnya datang sebelum waktunya dan persiapannya lebih baik lagi. Tentunya. Jadi asal saya nyanyi lagu Satu Nusa, saya ingat Pak Roni. Iya, iya. Baik, jadi kita bongkar-bongkar sedikit ini. Sekarang yang terakhir puncaknya Pak, Iya. how to kingdom worship. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang disebut dengan penyembahan yang berbasis kerajaan itu. Seperti Ibrani 12, kita kembali ke Ya. ayat yang ke-28, 29. Tadi di sana dikatakan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Jadi bagaimana melakukannya? Pertama, mesti mengucap syukur, Pak. Nah, mengucap syukur ini menjadi gaya hidup. Kenapa sih harus mengucap syukur? Bahkan dalam segala keadaan, segala waktu, saya menemukan bahwa ada 4 kekuatan kalau kita mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Apapun keadaan saudara sulit, sakit, ataupun dirugikan orang, difitnah, ketika kita naikkan syukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nah, artinya apa? Saya setuju Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun gak enak, I agree with your decision. Jadi kalau orang bersungut-sungut artinya apa? Gak setuju sama Tuhan. Emangnya siapa kita kok berani gak setuju sama Tuhan? Tuhan selalu menyatakan yang terbaik buat kita. Mau pandemi, mau Iya. kabar perang. Yang kedua, kita bersyukur ada manfaat yang luar biasa, yaitu mengucap syukur adalah fondasi kehidupan yang membuat kita ini terkoneksi senantiasa dengan kehendak Tuhan. Wow. Nah, hidup di muka bumi ini jadi apa sih seharusnya? Pelaksana kehendak Tuhan. Dengan mengucap syukur kita terhubung, terkoneksi senantiasa dengan kehendak Tuhan. Tapi yang ketiga, kita mengucap syukur itu merubah suasana hati yang tadinya negatif berubah jadi positif. Orang kalau suasana negatif ngomongnya pasti negatif kan Pak. Tapi kita yang harus berubah, bukan Roh Kudus yang merubah suasana hati. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita lah yang merubah suasana hati kita dengan mengucap syukur. Tadinya negatif, pasti dengan bersyukur akan positif. Kalau positif, suara kita, perkataan kita akan positif. Dan yang terakhir, nah ini saya suka Pak. Dengan mengucap syukur, kita akan mengundang mujizat datang. Wow. Waktu Yesus terima 5 roti 2 ekor ikan itu, dia tidak bilang, apaan ini? Enggak kan. Yohanes pasal 6 menjelaskan, dia angkat itu ke hadapan Bapa, dia naikkan syukur, dan kemudian dibagi-bagikan. Mujizat terjadi. Jadi saya percaya kalau orang mengucap syukur, lai, Yes. cek tung, mujizat datanglah. Apapun yang terjadi, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan buat mujizat, hari ini mujizat tetap bisa berlangsung di tengah-tengah kita. Itu yang pertama Pak, mengucap syukur. Bentar Pak Pendeta, ternyata waktunya udah habis. Oh, haleluya. Jadi kita akan sambung di season berikutnya, Ya, Healing Worship. ya. Sekaligus Bapak menambahi 2 Ya. langkah lagi untuk how to Siap. kingdom worship. Ya. Saya lihat beribadah dengan cara takut Ya, dan berkenan, betul. sehingga itu kita akan praktekkan. Baik, Bapak bisa closing statement 1 menit, silakan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, warga kerajaan, menyembah itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi biarlah itu menjadi gaya hidup, bukan karena nyanyiannya. Tuhan tidak melihat suara jasmanimu, tapi Tuhan lihat suara hatimu. Persembahkan itu dan jadikan itu budaya, gaya hidup, lifestyle hidup setiap kita. Dan saya percaya itu akan membawa kemanunggalan, kesatuan, keintiman, dan kita akan mengalami kuasa supranatural yang memang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi jangan lupa, Tuhan juga api yang menghanguskan. Mari hormati kesuciannya, hormati kekudusannya.
Amin. Saya ajak kita akan berdoa. Penyembahan jadi lifestyle ke hidup kita, dan ini pasti model orang ini betah di surga. Karena di surga tidak ada pekerjaan lain kecuali menyembah Dia. Ya. Kalau tidak suka menyembah, maka tidak betah di surga, akan pindah. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing firman dari Pastor Dr. Roni Daud Simeon untuk memberkati kami sehingga kami punya gaya hidup, lifestyle, budaya sebagai kingdom worship, menyembah dalam era kerajaan. Kalau di antara kami ada yang belum memiliki juru selamat, Ya Tuhan. kami mau bertobat dan menjadikan Yesus sebagai jalan kebenaran hidup kami. Ya. Karena Yesuslah satu-satunya jalan. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Amin. Kisah Rasul 16 ayat 31. Terus firman-Mu tidaklah gagal, bahkan firman-Mu juga menyembuhkan kami, Ya memulihkan kami, dan menjadikan kami jadi alat berkat, sehingga kami punya gaya hidup, lifestyle, budaya, Ya. menjadi penyembah bukan hanya sekarang, sampai di surga yang kekal. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program worship yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Haleluya.